Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Bibit Nisa, channel yang membahas seputar pertanian. Hari ini teman-teman, saya akan mencoba mereview salah satu fungisida andalan kami ya, yaitu Bion M. Fungsinya apa, manfaatnya apa, dosisnya berapa, cara penggunaannya gimana, pengaplikasiannya kapan, semua akan saya jelaskan dalam video ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung di channel kami, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Jadi fungisida Bion M ini bisa teman-teman beli secara offline di toko-toko pertanian terdekat maupun secara online di Shopee. Fungisida Bion M 1/48 WP. Jadi dia berbentuk wrapping powder ya, berbentuk tepung seperti itu. Dia grup P1 M3 fungisida ya di sini ya. Golongan P1. Untuk fungisidanya sendiri ada campuran dari zat pengaktif tanaman yang bersifat sistemik dan kontak yang berbentuk tepung berwarna coklat kekuning-kuningan yang dapat disuspensikan untuk mengendalikan penyakit yang disebabkan oleh cendawan dan bakteri pada tanaman cabai, kentang, kubis, dan tomat. Untuk bahan aktifnya sendiri, kandungannya itu terdiri dari asibenzolar S-metil sebanyak 1% dan mankozeb sebanyak 48%. Jadi Bion M ini sudah terdaftar di RI ya. Dan di sini juga ada tulisan perhatian, simpanlah di tempat yang aman, jauh dari jangkauan anak-anak, dan bacalah petunjuk penggunaan. Kemasannya 500 gram. Untuk kemasan sendiri ini hanya ada 500 gram, tidak ada kemasan kecilnya ya teman-teman. Jadi hanya ada satu kemasan ini. Nah, di sini juga ada perhatiannya. Ini yang perlu kita perhatikan ya, terutama saat melakukan penyemprotan ataupun pencampurannya itu kita wajib menggunakan masker ya teman-teman, dan jangan sambil merokok ya, soalnya ini sangat beracun sekali. Sayangilah kesehatan ya, kesehatan Anda ya. Terus lanjut, kita di belakang kemasan ini ada tulisan gejala dini keracunan. Gejala keracunan pada tikus percobaan di laboratorium: sedasi, sesak napas, eksoptalmus, postur tubuh melengkung, dan bulu-bulu mengusut atau mengeriting. Apabila diduga satu atau lebih gejala tersebut timbul pada manusia, segera berhentilah bekerja. Lakukan tindakan pertolongan pertama dan pergilah ke dokter. Untuk petunjuk pertolongan pertama pada keracunan: tanggalkan pakaian yang terkena fungisida dan cucilah kulit yang terkena dengan air dan sabun. Apabila fungisida mengenai mata, cucilah segera mata yang terkena dengan air bersih yang mengalir selama 15 menit. Kemudian bawalah penderita ke dokter yang terdekat secepatnya. Apabila fungisida tertelan dan penderita masih sadar, berikan norit dan minum sebanyak mungkin. Jangan berikan sesuatu melalui mulut pada penderita yang dalam keadaan tidak sadar atau pingsan, dan jangan dirangsang untuk muntah. Apabila fungisida ini terhisap, bawalah penderita ke ruangan yang berudara segar, dan bila perlu diberikan pernapasan buatan melalui mulut atau dengan pemberian oksigen. Untuk petunjuk perawatan dokter: belum diketahui antidotnya, lakukanlah perawatan berdasarkan gejala yang timbul. Di sini juga ada tulisan peringatan bahaya dapat menyebabkan keracunan melalui mulut dan kulit. Jauhkan dari jangkauan anak-anak, orang-orang yang tidak berkepentingan, dan hewan peliharaan. Untuk petunjuk keamanannya, yaitu pada waktu bekerja dengan fungisida ini, jangan makan, minum, atau merokok. Pada waktu membuka wadah, memindahkan, mencampur, dan menyemprot, pakailah sarung tangan, karet, pelindung wajah, pakaian berlengan panjang dan celana panjang, sepatu boot, karet, dan penutup kepala atau topi. Jangan menyemprot melawan angin. Sebelum makan, minum, atau merokok, dan setelah bekerja, cucilah tangan dan kulit yang terkena fungisida ini dengan air dan sabun. Bersihkanlah semua alat yang digunakan serta pakaian pelindung dengan air yang banyak. Simpan fungisida ini dalam wadah aslinya, tertutup rapat di tempat sejuk, terkunci di luar jangkauan anak-anak, jauh dari bahan makanan dan api. Jangan mengotori kolam atau saluran air dengan fungisida ini atau wadah bekasnya. Jangan menggunakan fungisida ini 14 hari sebelum hasil tanaman dipanen. Rusak wadah bekas dan
pendamlah sekurang-kurangnya 0,5 meter dalam tanah di tempat yang jauh dari sumber air. Disarankan untuk tidak menggunakan produk ini 7 hari sebelum panen. Jadi sebelum panen tuh 7 hari ya. Nah, di sini juga ada petunjuk penggunaannya. Untuk tanaman cabai, penyakitnya yang dikendalikan itu penyakit busuk daun, Phytophthora capsicii. Dosis pemakaiannya 1,25 sampai 2,5 gram per liter. Untuk waktu penyemprotannya, penyemprotan volume tinggi saat tanaman mulai berbunga dengan interval 3 sampai 4 hari sekali. Untuk tanaman kentang, penyakit yang dikendalikan yaitu penyakit bakteri basah dengan dosis 1,25 sampai 2,5 gram per liter. Waktu penyemprotannya, penyemprotan volume tinggi dengan interval 7 hari sekali. Untuk tanaman kubis, penyakit yang dikendalikan yaitu penyakit busuk buah dengan dosis 2,5 gram per liter. Waktu penyemprotannya, penyemprotan volume tinggi dimulai umur 7 sampai 14 hari setelah tanam dengan interval 7 hari sekali. Untuk tanaman tomat, penyakit yang dikendalikan yaitu penyakit busuk daun dengan dosis 2,5 gram per liter air. Waktu penyemprotannya, penyemprotan volume tinggi dimulai umur 7 sampai 14 hari setelah tanam dengan interval 3 sampai 4 hari. Catatan, untuk mendapatkan hasil yang optimal pada tanaman tomat sebaiknya dilakukan penyemprotan secara bergantian dengan fungisida Ridomil Gold MZ sesuai dosis rekomendasi. Bion M, Syngenta, dan adalah merek dagang dari Syngenta Group Company. Di sini ada tanggal produksi dan tanggal kadaluarsanya. Jadi teman-teman, saya biasanya menggunakan fungisida Bion M ini untuk tanaman tomat dan cabai dan juga terong itu di saat umur 7 hari setelah tanam ya teman-teman. Saya mulai melakukan penyemprotan menggunakan fungisida ini itu cukup 3 kali saja ya teman-teman. 3 kali saja, yaitu di usia 7 hari, 14 hari, dan 21 hari setelah tanam. Untuk dosis yang saya pakai itu 2 sendok makan untuk tangki 16 liter. Untuk fungisida ini bisa dicampur dengan insektisida, nutrisi, dan juga perekat. Untuk pencampurannya sebaiknya lakukan pencampuran ini terlebih dahulu ke dalam wadah ya, karena dia berbentuk tepung. Jadi ini dulu, baru insektisida yang berbentuk cair, nutrisi yang berbentuk cair seperti itu, dan juga perekat. Jadi bisa dicampur dengan yang lain ya, juga bisa dicampur dengan kalsium, karena ini fungisida nggak apa-apa campur dengan kalsium. Jadi penggunaannya di usia 7 hari, 14 hari, dan 21 hari. Ini biasanya untuk imunisasi tanaman ya. Soalnya kadang itu tanaman tomat saat sudah dewasa itu tiba-tiba layu kayak gitu ya. Layu fusarium, layu bakteri. Nah, itu kita perlu imunisasi, ibarat bayi itu diberi antibiotik ya, imunisasi. Nah, imunisasi tanaman ya ini Bion M ini. Jadi jangan diganti dengan yang lain. Jadi Bion M ini harus ada ya, harus ada. Jadi tanaman teman-teman saat sudah dewasa itu tidak mengalami kematian layu seperti itu. Soalnya sudah diimun sejak dini ya, sejak pertumbuhan. Cukup 3 kali aja. Dosisnya juga itu 2 sendok makan, jangan lebih. Untuk penyemprotannya sebaiknya dilakukan penyemprotan di pagi hari maupun di sore hari juga bisa, jangan di siang hari. Untuk di pagi hari maksimalnya jam 9 pagi. Untuk di sore hari kita biasanya mulai penyemprotan di jam 3 sore. Jadi itu saja pembahasan dari fungisida Bion M ini. Bila masih ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.